ditelepon dengan nomor yang sama. Jadi terus pas diangkat adalah gamelan. Dan di situ kita cocokin mas nomornya mas. Bener-bener gue inget banget gue nyocokin dan gue adalah orang yang bilang ayo coba kita telepon balik. Pada saat itu dia cerita. Gue telepon balik mas. Nomornya gak kedaftar mas. Anjir. Kalau lu telepon nomor ini tidak terdaftar. Pokoknya ada ini gak terdaftar. Gue ulangin tuh. Terus-terusan gak terdaftar. Gue diemin. Selang ngobrol gue telepon lagi. Tetap gak terdaftar. Gue dari situ mikir. Wow, berarti ini bisa merambah ke elektronik. Sampai pas diangkat bener-bener suara gamelan. Yang ngomong soalnya bukan satu orang. Sama tuh, udah. Mendapatkan teror yang sama ya. Betul. Terus move ke depan ini kamarnya. Nih jadi gue ceritain satu-satu nih. Karena semua diganggu mas. Dan ceritanya tuh beda-beda. Bukan satu satu makhluk. Yang di depannya ini anak Jakarta. Yang kebetulan kamarnya berbatasan langsung dari lantai 2 ke lantai 3 dengan tangga besi. Iya. Kalau dari 1 ke 2 tangganya tangga beton, tangga biasa lah. Yang ini tangga besi ke arah jemuran. Jadi gue belum ceritain bentuknya. Pokoknya kosan gue tuh letter U, H1 2 buat kosan, 3 buat jemuran. Sarang walet sama jemuran. Sama gudang ada juga. Okay. Gudang tuh ada di lantai 3 dan lantai 2. Nah, mas anak Jakarta ini sering denger kalau tengah malam tuh ada orang naik gitu. Tek. Nah, dia biasa aja tuh sampai keseringan ada suara gitu, langsung ditengok sama dia. Tapi nggak ada. Suara orang lari gitu. Betul, ya. Iya kayak orang naik tangga yang tak gitu loh. Iya. Kan biasa kita naik tangga gitu ya. Tuh dia banyak kalau dia tuh dengar suara gamelan. Pokoknya di daerah antara kamarnya kan bentuknya U. Nah di tengah-tengah itu ada kayak jembatan kayu gitu loh mas, penghubungnya gitu loh. Kan bentuknya U. Nah di sini tuh ada jembatan tuh di lantai 2. Di situ tuh yang paling dengar sering. Mas sampingnya orang Mojokerto itu paling dengar sering dia digodain cuma suara gamelan tengah malam. Itu tuh yang di lantai 2. Move kita tuh lantai atas sudah tuh mas. Semua udah digodainnya kayak begitu. Lantai bawah paling ujung deket lorong yang kamarnya sama persis kayak atas digodainnya sama mas. Ada kuntilanak tapi di atas lemari juga. Itu dia orang Lombok, Mas A juga. Kebetulan di sini banyak yang awalnya namanya A ya. Sampingnya lagi itu ini yang dokter. Jadi dia adalah dokter di kosan gue tuh rada Vegas gitu mas. Jadi memang campur. Nah, di situ ada dokter sama istrinya tinggal di situ. Nah ini suatu ketika subuh kan yang namanya dokter sama perawat itu tuh ya pagi lah. Dia pagi subuh mandi mas istrinya. Istrinya tuh rambutnya pendek mas. Apa sih namanya nih? Sepundak. Iya. Sepundak. Dia lagi mandi. Pas mandi, kelar mandi kan kan sampoan tuh. Cek. Pas sampoan dia bilas, ditarik. Rambutnya sempantat, Mas. Wah, anjir. Di situ teriak tuh. Istrinya tuh ya. Subuh tuh teriak. Weh, kacau nih. Udah, wah dari situ tuh pas Mas S dia dokter dari Balikpapan tapi lagi dokter di Malang. Wah dia cerita di situ, wah istriku udah ketakutan segala macam bla bla bla. Kalau aku sih cuek, ternyata dia juga cerita tuh. Dia juga pernah di lantai 1 gua tuh di depan kamar-kamarnya memang parkiran motor mas. Walaupun memang udah ubinan tapi motor semua di situ semua. Dan di situ ada kaca gede. Nah kaca itu biasanya memang kalau buat kita berangkat kampus ngaca dulu tuh. Nah suatu ketika si Mas S ini mau berangkat pas ngaca dibaliknya di belakangnya dia tuh ada mbak putih. Aduh. Dia juga cerita tuh. Waduh dalam arti wah ini udah semakin ini nih semakin banyak cerita. Kita stop tuh. Nah besokannya dilanjutin di pantry itu ngomong dengan kita tanya yang lain. Kan baru sampai segitu doang tuh. Sampingnya
si Raka itu Enggak. nyebut nama itu pokoknya dia Iya, R nih. dia R itu pernah kesurupan Mas ternyata. Oke. Di kosan itu? Di kosan itu, tapi modelannya dia cuma gerung-gerung, yang sadar tuh kamar sampingnya. Oke. Iya, Mas A dari Sidoarjo. Nah, dia sadar, iya dia pernah gerung-gerung, digedor-gedor baru sadar. Ternyata dia kesurupan. Tuh, sampingnya itu dia cuma ngelihat kelebatan. Jadi ini kita semua cerita tuh Mas dari setiap kamar kita panggilin. Kamu ngerasa nggak? Iya. Kebetulan di bawah itu 2 orang itu ya sering di kamar samping-samping ini ngelihatnya kelebatan. Terus ada lagi orang Ruteng tuh Nusa Tenggara Timur ya. Dia tuh emang anaknya berani banget. Nah dia tuh sering ke lantai 3 yang jemuran malam-malam merokok. Wah dia cerita, selama saya di atas ya banyak tuh ngelihat yang hitam-hitam lewat. Hah? Iya, saya kan kalau ngerokok jam 1, jam 12. Oke. Waduh. Tapi dia nggak ngerasa takut sih, cuma dia cerita tuh di situ, wah aku juga gini. Nah di situ kan semua udah diganggu. Nah kebetulan orang yang punya kamar pantry itu dia juga nggak diganggu Mas. Lo sama dia yang gak diganggu? Cuma 2 tuh? yang nggak diganggu, ya kan? Akhirnya kita bingung nih. Wah kenapa nih kayak begini nih? Akhirnya kita konsultasi ke yang jaga. Yang jaga kosan. Yang jaga kosan gue itu dia ke situ cuma 3 hari sekali buat bersihin sampah sama nyapu. Oke. Akhirnya kita cerita tuh, Mas ini kenapa ya? Kok kita anak-anak diganggu dari gini segala macem. Mas ini ketawa malahan. Wah. Terus dia bilang gini, jadi gini, kosan ini tuh sebenarnya tanahnya memang selalu bermasalah. Jadi pada saat itu kamu nyadar nggak orang-orang yang jualan di depan tuh, jadi kosan gue di depan ada rukonya tuh Mas. Oke. Selalu ganti-ganti. Oh nggak pernah ada yang betah? Gak pernah gitu? ada yang betah. Karena nggak ada yang betah di situ dan gak laku Mas. Terus diceritain, bla 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 sampai dia bilang, kalian ngerasa aman aja. Terus pas baru sekarang kan, iya Mas. Kalian tahu kenapa? Soalnya yang magerin kosan ini udah meninggal. Baru meninggal pas puasaan Mas. Oke. Jadi ini entah kepercayaan mana ya. Soalnya dia bilang seperti itu. Dan baru kerasa banget ya memang pas setelah kuncen yang magerin meninggal. Dan di situ dikasih tahu pagerannya tuh ya dari karena basicnya orang Jawa ya ada sebuah ya tempelan gitu Mas bentukannya tuh. Ada aja segala macam. Nah dari situ ya udah dia ngasih solusi buat ruat apa sih kayak ngaji gitu loh. Pengajian. Kita buat ngaji nih. Ya kan pas buat ngaji semua nggak semua yang datang kan, beberapa ada yang sibuk dan memang beda kepercayaan kan. Terus yang ngaji seadanya, setelah itu masih begitu aja. Masih digangguin. Tetap ada yang digangguin. Kita 1, 2 cerita yang aku denger ini segala macem. Oke, abis itu ada yang ngusulin lagi ngasih tumpengan, potong tumpeng ngaji lagi. Nah tapi sebelum itu Mas F yang tadi pertama kali digodain tuh dia datengin temennya yang indigo. Oke. Yang bisa ngeliat gitu dah. Pertama kali diajakin ke kosan, anak indigo itu nggak mau masuk, cuma sampai depan dia minta cabut. Oke. Dah hari kedua dia mau stay tapi nggak mau masuk, cuma di depan pintu kosan. Gitu. Terus habis itu pokoknya gue inget banget hari ketiga dia baru mau masuk. 3 kali ke situ dia baru mau masuk, baru sampai lantai 1 balik dia. Gue nggak tahu entah kenapa pacarnya segala macem, begitu dah modelannya. Sampai yang keempat dia baru naik ke lantai 2 ngelihat, sampai lantai ketiga dilihat. Yang kelima baru dibukain kamar satu-satu dilihat. Di dalam itu ada apa tuh? Dilihat segala macem. Ternyata pas balik lagi ditanya sama yang anak indigo ini ke yang jaga kosan gue. Mas di sini ada patung nggak? Patung dia tanya. Oh Mas ini langsung kaget. Mas yang jaga. Loh
Kok bisa tahu? Iya mas, ada di mana? Itu saya simpen di gudang. Oh boleh tahu nggak mas? Iya jadi gini, diceritain. Saya tuh dulu sering bawa anak saya untuk nginep di kawasan ini. Tadinya dia sehari sekali, tiap hari mas di situ. Kecuali weekend balik ke rumahnya. Anaknya nggak kuat tiap hari tidur di situ katanya. Gara-gara sering ngeliat apa sih namanya, patung itu modelannya nggak serem mas. Patung itu patung wayang kayu, bener-bener solid lah kayu, nggak ada modelannya model apa, pokoknya bentuk wayang kayu. Nah dia pernah bilang, saya pribadi tuh pernah ngelihat itu patung malam-malam. Dia ngadepnya ke sana nih, ke misalkan ke utara. Pas saya lihat itu kepalanya nengok mas. Itu kayu padahal, yang kepalanya tuh solid, nggak bisa digoyang-goyangin. Seenggaknya lu goyang sebadan badan. Nggak ada engsel ya. Sebadan badan, ini kepalanya doang nengok. Weh, dia cerita kayak gitu. Ya udah, katanya anak indigo di mana? Ya udah dari situ ditunjukin tuh di gudang. Oke di gudang. Nah, terus Lantai 3. gudangnya lantai 2 nih. Oh lantai 2. Kan gudang ada lantai 2 sama lantai 3. Terus habis itu dia bilang, oh ya udah nanti hari apa ayo kita siapa yang berani coba buang, karena ini adalah biangnya, dia bilang. Kata anak indigo ini. Kata anak indigo. Tapi gak ada yang berani dong. Dari gue takut, anak-anak takut kenapa-napa. Habis gitu ada usulan yang tumpeng tadi tuh. Ya udah tumpeng ini dulu, siapa tahu better tuh. Ya udah ditumpengin. Ternyata masih ada gitu lagi. Pokoknya itu gue total 1,5-2 bulan tuh mencekam tuh mas. Kayak lu yang tadinya tidur sendiri-sendiri, minta tidur 1/3 di satu kamar. Jadi nggak tenang. Jadi nggak tenang pak. Bahkan ada yang nginep di tempat ininya, di tempat teman-temannya nggak balik. Lebih kayak begitu tuh. Nah sekelar tumpeng ternyata masih sama. Ya udah si anak indigo ini bilang, ya mau nggak mau harus dibuang atau enggak ditutupin, karena ini adalah yang apa sih, ibarat kata yang narik, betul makhluk. Dia tuh bukan yang paling kuat ternyata. Dia adalah yang kayak kalau bahasa slangnya dia yang bikin party mas. Ya kan, yang mancing, yang mancing semua. Ternyata itu dia bilang harus ditutup dengan nggak boleh kena udara dan nggak boleh kena cahaya matahari. Dia nyari tanggal sama pokoknya malam harus nutupnya tuh mas. Ya udah anak-anak yaudah ayo kita tuh rame-rame, tapi ya nggak berani ini sendirian, cuma beberapa ya kan. Udah dapet tanggalnya, kita nutupnya di atas mas, di lantai 3 tuh, di antara jembatan apa sih kayu jemuran tadi. enggak, jembatan kayu kan di lantai 2 tuh. Di lantai 3 di antara jemuran sama sarang walet dan gudang. Di situ itu pas gua itu posisinya gua adalah orang terdekat ketiga dari apa sih, dari statu itu patung itu tuh. Itu yang udah disiapin tuh kardus-kardusan sama solasi itu tuh. Kita udah pegang tuh mas. Itu gua ngelihat bener-bener dengan mata kepala gua sendiri. Pas lagi mau dimasukin tuh mas, yang megang itu adalah yang jaga tuh Mas S sama Mas F yang temen indigo ini nih. Sampingnya anak indigo, belakangnya baru gue nih. Nah teman-teman gue yang lain masih di belakang tuh. Nah karena gue kepo kan, terus gue liatin aja. Pas gue lihat itu bener-bener yang masukin kan Mas yang jaga tuh. Itu mata, ya bola mata tuh kan hitam tuh mas ya. Dia hilang bola matanya, sampai putih doang. Wah kacau tuh, langsung dimasukin. Terus entah kenapa tangannya dipegang tuh sama anak indigo. Terus udah baca balik tuh, langsung dimasukin, disegel dah tuh, maksudnya dimasukin ke dalam kardusnya. Pokoknya gimana caranya nggak kena udara, nggak kena cahaya tuh. Udah taruh, kita balik. Itu akhirnya ditaruh di gudang lantai 3. Itu patung tuh. Udah kelar kita turun tuh, mas itu lemes tuh, yang kayak mau kemasukan gitu. Kita turun, dia bilang ngobrolnya jangan di sini, di depan aja. Pas di depan ini langsung impactnya tuh kerasa banget mas.
Jadi pintu kosan gue tuh modelannya kayu yang kalau misalkan lu buka nih itu satu kosan sebenarnya denger karena dia nyeret ke ubin kayak rek gitu loh. Ya lu kalau di dalam di atas di kamar juga pasti denger. Kalau dalam keadaan hening. Ini pas kelar itu Mas. Kan kita udah kebiasaan buka dengan tenaga ya. Itu langsung jedak. Lah kenapa? Itu enteng Mas. Pintunya. Iya itu aneh banget. Gua gak bohong itu tuh bener-bener abis kelar nyegel. Ya maksudnya abis kelar masukin itu. Dia mulai dia tuh ngomong itu tuh yang menyebabin gini. Sebenarnya yang di sini tuh baik. Pokoknya dijelasin lah. Yang di situ tuh sebenarnya baik, cuma ada yang narik segala macem. Dan kalau kalian bisa ngelihat kosan kalian itu udah kayak pasar. Banyak banget ya Tuh. makhluknya ya. Betul. Dari situ ya udah semenjak itu udah mulai reda tuh Mas. Udah jarang ada dah. Iya. Gua sampai 6 bulan di situ terus cabut udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada gangguan kayak begitu tuh. Begitu. Berarti sampai saat ini si patung itu masih ada di lokasi itu ya? Masih ada di gudang berarti? Wah kurang tahu tuh. Soalnya pas gua cabut memang masih ada di situ. Oke. Gua cabut dari kosan Iya, itu tuh. iya. Lu lulus tahun berapa sih Mas? Gua 2017. Oke. Di daerah mana tadi? Joyo-Joyo ya? Di Malang. Joyo-Joyo Malang. Kosan gue pinggir jalan raya samping Indomaret. Rusuh banget sih. Iya gue kebayang tuh teror-teror yang lu dapet sama teman-teman lu tadi selama 1,5 sampai 2 bulan itu. Gue ngebayanginnya tuh kayak ini, kayak keluarga tak kasat mata. Iya. Itu kan bertubi-tubi juga tuh gangguannya. Iya. Dan bangunannya ya kurang lebih sama besar kayak gitu loh. Nggak ada yang tahu ya background dari si tanah itu kenapa selalu bermasalah. Nah itu nggak diceritain. Nggak ada yang tahu ya. Nggak diceritain. Pokoknya dia bilang kalau ada yang usaha di sini pasti nggak lama. Nggak laku ya. Entah nggak tahu kenapa tuh. Daerah Joyo-Joyo.